Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Soluda. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya materi mendapatkan pemahaman sistem kontrol internal klien. Sebelum itu, saya akan mereview sedikit tentang adanya bukti audit. Nah, dalam penjelasan kemarin ataupun dalam bab 3, 4, sampai 5, dalam bab tersebut mempertimbangkan adanya risiko audit dan penilaian risiko. Sebagai besar didiskusikan tersebut mempertimbangkan pentingnya identifikasi risiko untuk membantu memastikan bahwa tingkat risiko yang diinginkan auditor tercapai. Setelah auditor mengidentifikasi faktor risiko utama untuk klien mereka, mereka akan merencanakan audit mereka untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan bahwa akun yang relevan dan catatan pengungkapan terkait dilaporkan secara akurat. Dalam bab-bab selanjutnya, kita membahas pengujian rinci yang dilakukan oleh auditor. Dalam bab-bab ini, proses pengumpulan bukti yang diperkenalkan pada bab ini akan dijelaskan lebih mendetail. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang adanya mendapatkan pemahaman sistem kontrol internal klien. Dalam bab ini, teman-teman harus memahami adanya tujuan pembelajaran, yaitu ada 7 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu adanya menjelaskan pengendalian internal, kedua menjelaskan tujuan-tujuan yang diterima secara umum dan dari aktivitas pengendalian internal, ketiga membedakan elemen-elemen pengendalian internal di tingkat entitas, yang keempat mendeskripsikan elemen pengendalian internal pada tingkat transaksi, kelima menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal, keenam, menjelaskan pentingnya pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan terakhir yaitu adanya penjelasan bagaimana mendokumentasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama, yaitu adanya pengendalian internal. Nah, dalam pengendalian internal dijelaskan bahwasanya ketika pengendalian efektif, organisasi lebih mungkin untuk mencapai tujuan strategis dan dalam operasinya. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk tujuan bab ini, kami akan memfokuskan pada komponen pengendalian internal yang berdampak langsung pada pelaporan keuangan, kepatuhan, dan pengamanan aset organisasi. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai berikut. Proses yang dirancang, ditetapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personal lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Dengan mempertimbangkan keadaan pelaporan keuangan, aktivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Pentingnya untuk memahami pengendalian internal agar dapat melakukan penilaian awal atas risiko pengendalian. Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari keseluruhan risiko audit, penilaian, dan memberikan kunci atau bukti yang mempengaruhi strategi yang dihasilkan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, hal ini mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui memahami entitas dan lingkungannya, yang mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal atas semua penugasan audit. Hal ini berlangsung untuk semua audit, termasuk jika auditor memutuskan bahwa pendekatan yang sepenuhnya substantif adalah respons yang tepat terhadap risiko yang diidentifikasi. Bab selanjutnya yaitu adanya tujuan pengendalian internal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adanya tujuan pengendalian internal. Pentingnya bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal, sementara auditor mengaitkan pengendalian dengan asersi audit dan saldo akun. Tujuan pengendalian hubungannya pemahaman auditor tentang mengapa pengendalian itu penting dan masalah yang dirancang untuk dicegah.
Alasan organisasi menetapkan kontrol dalam adalah untuk memastikan kesalahan dan pemrosesan transaksi tidak terjadi, dan jika terjadi, kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat, tanpa memahami maksud manajemen dalam menerapkan kontrol ini. Akan lebih sulit untuk menghubungkan dengan pemahaman kita tentang apa yang bisa dengan proses dan bagaimana mencegahnya jika terjadi. Nah, ada tujuan-tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Pengendalian internal dirancang dan ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat, dinilai dengan benar, dan diidentifikasi, diringkas, dan diposting tepat waktu. Ketika tujuan pencatatan transaksi terpenuhi, mereka juga terpenuhi untuk saldo akhir yang dihasilkan. Namun, beberapa saldo bukanlah hasil dari banyak transaksi, dan sebaliknya, hanya mewakili satu transaksi. Dalam kasus ini, tujuan berlaku saat sama untuk satu transaksi yang menghasilkan saldo. Tujuan pengendalian internal disesuaikan dengan asersi yang relevan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi, seperti kejadian, hak dan kewajiban, dan pernyataan kebenaran. Kedua, adanya tercatat. Ada kontrol yang akan mencegah atau mengidentifikasi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi, seperti akurasi, kelengkapan, dan penilaian dan alokasi asersi. Yang ketiga, yaitu bernilai. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi, seperti akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Yang keempat yaitu adanya rahasia. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar, seperti akurasi, klarifikasi, klasifikasi, dan penilaian dan alokasi asersi. Diringkas, Nah, yang kelima yaitu adanya diringkas. Adanya kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas, dijumlahkan dengan benar. Yang keenam adanya di-posting. Ada kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu, seperti akurasi, klarifikasi, klasifikasi, dan penilaian dan alokasi asersi. Yang terakhir adalah tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar akan periodenya. Asersi yang berkaitan dengan klasifikasi dan pemahaman yang merupakan pernyataan penyajian dan pengungkapan tidak secara khusus ditujukan oleh tujuan pengendalian internal ini. Auditor biasanya memastikan pernyataan ini dipenuhi dengan menguji secara substantif draft laporan keuangan. Contohnya, bagaimana hal ini sering dilakukan adalah dengan menggunakan daftar periksa pengungkapan. Daftar periksa ini biasanya mencakup semua pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi serta undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Koorporasi 2001. Mereka membantu auditor dalam memastikan semua pengungkap material yang diperlukan setelah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu adanya pengendalian internal tingkat entitas. Dalam hal ini, ada beberapa subbab, yaitu adanya lingkungan pengendalian, kedua proses penilaian risiko entitas, ketiga sistem informasi termasuk proses bisnis terkait, relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi, keempat aktivitas pengendalian, kelima pemantauan pengendalian. Komponen pengendalian internal ini jika dipertimbangkan secara kolektif, sering disebut sebagai kontrol tingkat entitas, karena masing-masing ada tingkat organisasi atau entitas daripada tingkat transaksi yang lebih rinci. Misalnya, kontrol yang memastikan bahwa penjualan dicatat dalam buku besar, penjualan adalah kontrol tingkat transaksi. Pengendalian seperti fungsi auditor internal perusahaan adalah pengendalian tingkat entitas. Berbagai jenis pengendalian dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya, ataupun lebih rinci dalam bab 8. Dalam subbab pertama, yaitu adanya lingkungan pengendalian, dijelaskan bahwasanya menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Ini mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tingkat manajemen. Dewan direksi, pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola,
dan kepemilikan mengenai pentingnya pengendalian dan penekanan yang diberikan pada pengendalian dalam menentukan kebijakan, proses, dan struktur organisasi. Di lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendali internal yang efektif, berikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, adanya komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, adanya komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga adalah partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang selanjutnya yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi. Selanjutnya adanya struktur organisasi. Selanjutnya yaitu adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya itu adanya kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Saat memperoleh pemahaman tentang lingkungan pengendalian, auditor mempertimbangkan masing-masing area ini dan keterkaitannya. Secara khusus, auditor perlu memahami apakah terdapat defisiensi signifikan dalam suatu area, karena defisiensi ini dapat berdampak pada efektivitas elemen lainnya. Misalnya, manajemen dapat menetapkan kode etik formal, tetapi kemudian bertindak dengan cara yang membenarkan pelanggaran kode tersebut. Selanjutnya yaitu adanya proses penilaian risiko entitas. Semua entitas terlepas dari ukuran, struktur, sifat, ataupun industrinya menghadapi risiko di semua tingkatan dalam organisasi. Risiko akan memengaruhi kemampuan entitas untuk bertahan hidup, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orangnya. Tidaklah mungkin untuk mengurangi risiko ini menjadi nol. Namun, manajemen dalam hubungannya dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola perlu menentukan seberapa besar risiko dapat diterima organisasi. Beberapa organisasi memiliki komitmen komite risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua risiko ini diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada dewan direksi. Proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, entitas proses penilaian risiko mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen memperkirakan signifikannya, menilai kemungkinan terjadinya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Sifat yang permanen, kontrol, dan risiko deteksi untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Subbab yang ketiga yaitu adanya sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan yang andal. Laporan keuangan, informasi, dan komunikasi melibatkan penangkapan dan pemberian informasi pada manajemen dan karyawan sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk pemberian pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. Informasi dibutuhkan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan, operasi, dan kepatuhan. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup metode yang memastikan transaksi dan pengungkapan adalah nyata, dicatat, dinilai, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting secara tepat waktu. Komunikasi adalah proses di mana informasi diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat waktu. Misalnya, paket pelaporan manajemen bulanan berisi informasi tentang kinerja perusahaan dan digunakan untuk banyak perusahaan sebagai cara untuk mengkomunikasikan informasi kepada eksekutif dan direktur. Sebab yang keempat yaitu adanya aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu manajemen menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian baik otomatis maupun manual dan bermacam-macam.
Tujuan dan diterapkannya berbagai tingkat organisasi dan fungsional secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan kinerja, terkadang disebut sebagai indikator kinerja. Kedua, adanya memproses informasi. Ketiga, adanya kontrol fisik. Keempat, adanya memisahkan tugas yang tidak sesuai. Konsep bahwa tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugas mereka secara manual. Selanjutnya, adanya dalam memahami aktivitas pengendalian klien di tingkat entitas, pertimbangan diberikan pada faktor seperti sejauh mana kinerja aktivitas pengendalian bergantung pada TI. Apakah ada kebijakan dan prosedur yang diperlukan terkait dengan setiap aktivitas entitas, termasuk keamanan TI dan pengembangan sistem? Sejauh mana kontrol yang termasuk dalam kebijakan organisasi sedang diterapkan? Apakah manajemen memiliki tujuan yang jelas dalam hal anggaran, laba, dan tujuan keuangan dan operasi lainnya? Dan apakah tujuan ini ditulis dengan jelas, dikomunikasikan ke seluruh entitas, dan dipantau secara aktif? Selanjutnya, adanya apa sistem perencanaan dan pelaporan tersedia untuk mengidentifikasi perbedaan dari kinerja yang direncanakan dan mengkomunikasikan varian tersebut ke tingkat manajemen yang sesuai. Auditor menganggap pengendalian ini paling mudah untuk diuji jika dibandingkan dengan jenis pengendalian tingkat entitas lainnya, karena operasinya siap untuk diverifikasi. Nah, yang terakhir adanya pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab penting manajemen adalah memantau pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagai yang dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Seiring waktu, sistem pengendalian internal berubah pada cara pengendalian diterapkan dalam perkembangan. Juga keadaan di mana sistem pengendalian internal pada awalnya dirancang dapat berubah, menyebabkan kurang efektifnya dalam mempertimbangkan manajemen resiko yang ditimbulkan oleh kondisi baru. Oleh karena itu, manajemen perlu menentukan apakah pengendalian internalnya tetap relevan dan mampu menangani resiko baru. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagai mestinya untuk perubahan kondisi. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. Sebagai besar, informasi yang digunakan dalam pemantauan dihasilkan oleh sistem informasi entitas. Jika manajemen berasumsi bahwa data yang digunakan untuk memantau akurat tanpa memiliki dasar untuk asumsi, kesalahan mungkin ada dalam informasi, berpotensi mengarahkan manajemen kesimpulan yang salah dan aktivitas pemantauannya. Aktivitas audit internal yang paling relevan dengan audit mencakup aktivitas yang memberikan bukti tentang desain dan efektivitas pengendalian internal, atau yang memberikan bukti substantif tentang potensi salah saji material dalam laporan keuangan. Akhirnya, ketika memperoleh pemahaman tentang proses pemantauan klien di tingkat entitas, faktor-faktor seperti berikut biasanya dipertimbangkan, seperti apakah evaluasi berkala atas pengendalian internal dilakukan, sejauh mana personal dalam melaksanakan tugas rutinnya, sejauh mana komunikasi dari pihak eksternal menguatkan informasi yang dihasilkan secara internal, apakah manajemen menerapkan rekomendasi pengendalian internal, pendekatan manajemen untuk mengoreksi definisi signifikan yang diketahui secara tepat waktu dan pendekatan, manajemen untuk menangani laporan dan merekomendasi dari regulator. Yang terakhir, adanya keberatan fungsi auditor yang digunakan untuk manajemen untuk membantu kegiatan pemantauan, evaluasi, atau observasi, dan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Yang keenam, adanya pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi yang memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan dilakukan penilaian terhadap pengendalian internal. Bab selanjutnya yaitu adanya pengendalian internal tingkat transaksi.
Dalam hal ini, sekarang kita telah membahas kontrol tingkat entitas. Kita akan melihat secara singkat kontrol tingkat transaksi ini dibahas lebih mendetail di bab 8. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengendalian internal tingkat entitas berada di tingkat seluruh entitas ataupun seluruh organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua proses yang dilakukan untuk manajemen seluruh organisasi. Hal ini termasuk kontrol yang mungkin tidak berdampak langsung pada laporan keuangan. Seperti namanya, yaitu kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi ataupun kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentan dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Pengendalian ini disebut sebagai pengendalian pencegahan dan detail dapat dijelaskan dalam bab ke-8. Dalam hal ini adanya subbab, yaitu adanya contoh arus transaksi, proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tingkat untuk klien yang menjual barang meliputi pemrosesan pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjual dan piutang dagang. Yang kedua yaitu contoh arus transaksi, proses biaya penjualan. Biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Dalam bab selanjutnya yaitu adanya mendokumentasikan pengendalian internal. Nah, dalam ini kita akan bahas tentang adanya pengendalian internal. Mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi sebagai berikut, seperti narasi, diagram alir, kombinasi narasi, dan diagram alur. Dalam narasi, ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana arus transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Yang kedua adanya diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam buku besar. Yang ketiga adanya kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sistem flowchart menyoroti kegiatan utama mulai dari inisiasi hingga pelaporan, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Hal ini teman-teman bisa lihat dalam buku yaitu halaman 208 tentang pendekatan praktis. Nah, subbab yang selanjutnya yaitu adanya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hal penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang ditetapkan, klien adalah mampu untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal. Fokus biasanya pada area kelemahan dan identifikasi. Hal ini karena kelemahannya yang meningkat risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan penyajian material. Hubungan antara ini pengecualian pengendalian internal yaitu observasi bahwa pengendalian yang diuji tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengkomunikasikan kekurangan dan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen yang signifikan dan relevan dengan tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu adanya bab terakhir surat manajemen. Surat manajemen biasanya terkait disebut sebagai surat rekomendasi. Hal ini adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Surat manajemen membahas kelemahan pengendali internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tugas surat manajemen adalah untuk memberikan tahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya, seperti yang diidentifikasi pada contoh dalam bab ini. Teman-teman bisa lihat langsung dalam bab 6, yaitu dalam halaman 213. Meskipun tidak wajib memberikan umpan balik mengenai kelemahan pengendali internal secara tertulis, auditor biasanya lebih suka memberikan rekomendasi mereka dalam bentuk surat ataupun laporan untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan tentang pengamatan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah mereka buat. Nah, tentunya dalam pembelajaran kali ini kita harus mengetahui hal apa saja yang telah kita dapatkan. Dalam subbab ini kita harus meringkas materi. Yang pertama yaitu adanya penjelasan mengenai internal. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, ditetapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keadaan pelaporan keuangan. Yang kedua, adanya penjelasan tujuan-tujuan yang diterima secara umum dan aktivitas pengendalian internal. Pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat, dinilai dengan benar, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting tepat waktu. Yang ketiga, yaitu dapat membedakan antara elemen-elemen pengendalian internal di tingkat entitas. Unsur-unsur pengendalian internal pada tingkat entitas adalah lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, sistem informasi dan komunikasi yang digunakan, bagaimana pengendalian dipantau, dan bagaimana pengendalian tersebut diterapkan. Yang keempat, adanya menjelaskan elemen pengendalian internal pada tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentan dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Yang kelima, dapat menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi narasi, diagram alir, diagram logika, kombinasi narasi, dan diagram alir, dan daftar periksa serta kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Yang keenam adalah mampu menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hal ini penting dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah mampu untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Yang terakhir adanya dapat menjelaskan bagaimana mengkomunikasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen terkadang juga disebut sebagai surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab. Hal ini memberikan tahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internal. Terima kasih teman-teman sudah dapat mendengarkan penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya atau lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.